Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya di dalam video ini. Kita masih membahas seputar permasalahan yang ada kaitannya dengan problematika haid dan istihadah pada wanita atau perempuan. Nah, namun di sini saya ingin menyelang pembahasan yang sudah saya ulas di video sebelumnya. Sebelumnya itu kan saya baru menerangkan satu bagian pada kelompok-kelompok mustahadah fil haid. Nah, ini saya ingin selang dulu dengan adanya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya apa? Satu, ada yang bertanya tentang bagaimana hukumnya darah haid yang keluar secara terputus-putus. Jadi 1 hari keluar, 1 hari tidak, keluar lagi, 2 hari tidak lagi. Nah, itu hukumnya seperti apa? Kemudian ada juga yang bertanya tentang bagaimana jika ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid ketika masa sucinya belum sempurna 15 hari. Terus ada lagi yang bertanya tentang bagaimana hukumnya mengumpulkan rambut yang rontok atau potongan-potongan kuku dan anggota badan lainnya yang terpisah ketika seseorang sedang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar, baik itu karena haid, nifas ataupun selainnya. Nah, yang terakhir ada juga yang bertanya tentang bagaimana hukumnya ketika ada seorang wanita yang melakukan mandi jinabat padahal darah haidnya masih keluar. Nah, suka ada kan yang gak kuat, gatal kepalanya, pengen keramas, akhirnya udah mandi aja, niat suci. Nah, suka ada yang gitu. Itu hukumnya sebetulnya seperti apa? Nah, di sini insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentang hukum darah haid yang terputus-putus. Nah, di sini saya pakai referensi dari At-Taqrirat As-Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu hisabid damil mutaqatti'. Ikhtilaful ulama'i fi kaifiyati hisabid damil haidil ladzi yatakhallaluhu naqa'un ala qaulaini. Ada 2 pendapat. Al-awwalu qaulus sahbi. Wahia ayyuj'ala an-naqa'u al-mutakhallalu baina dima fi muddati 15 yawman haidan. Fayunsahabu al-hukmu bil haidi 'ala an-naqa' muddata 15 yawman wa hadzal qawlu huwal mu'tamad. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat qaul sahabi atau sahbi, yaitu qaulnya sahabat, mengatakan bahwa hukum wanita yang mengeluarkan darah secara terputus-putus itu tergantung. Jika darah yang terputus-putus ini ketika dijumlahkan mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam, berarti semuanya dihukumi haid termasuk ketika darahnya berhenti. Misalkan di sini ada contoh, ada perempuan mengeluarkan darah dari hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama mengeluarkan darah 6 jam. Hari kedua dan hari ketiga itu naqa atau bersih. Hari keempat itu mengeluarkan darah lagi 8 jam. Kelima dan ke-9 itu bersih. Nah, hari ke-10 itu 7 jam. Hari ke-11 ke-14 bersih lagi, hari ke-15 keluar lagi 8 jam, hari ke-16 seterusnya itu bersih. Nah, ini kalau dijumlahkan 6 jam, 8 jam, 7 jam, 8 jam itu jumlahnya 29 jam. Berarti otomatis ini dihukumi haid termasuk waktu putusnya darah. Yaitu hari kedua, hari ketiga ini kan darah nggak ada bersih. Hari kelima, hari ke-9 hari ke-11, hari ke-14 itu bersih. Nah, semuanya tetap dihukumi haid. Jadi pada waktu darah terputus ini tetap dilarang untuk sholat. Jadi intinya 15 hari itu full dihukumi haid itu kalau menurut pendapat qaul sahbi. Nah, sedangkan atsani qaulul laqti. Yang kedua ada qaul laqti. Wahia
antul qata awqatud dami wa takunu haidhan wa takunu awqatun naqa'u tuhran. Kalau kaul lakti ini berpendapat bahwa yang dihukumi haid itu ya ketika pasi darahnya keluar saja. Kalau pas darahnya bersih itu dihukumi suci dan diharuskan untuk sholat. Nah ini kaul lakti. Tapi kita mau mengambil kaul yang mana? Kalau kaul yang mu'tamad, yang lebih utama itu tetap memakai kaul sahbi ya atau sahabi, di mana ketika darah terputus itu tetap dihukumi haid. Nah, ini untuk permasalahan pertama yang mengenai terputus-putusnya darah haid. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana jika ada seorang wanita yang mengeluarkan darah namun masa sucinya ini belum sempurna. Masa suci itu kan minimal 15 hari, maksimal tidak terhingga. Nah, ini hukumnya seperti apa? Di sini saya pakai referensi dari Kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, juz pertama. Faslun. Idza ra'at al-mar'atu minad dammi li sinnil haidhi aqallahu fa aktsara wa lam ya'bur ay yujawiz aktsarahu fa kulluhu haidun ila an qala fa in kana bi an ra'at salasatan daman thumma 12 naqan thumma salasatan daman thumma qata'a fa salasatul akhirah damu fasadin la haidin kama dzakarahu fil majmu'i mufarraqan. Nah, kalau dalam kitab ini diterangkan bahwa jika ada seorang perempuan kok mengeluarkan darah ketika masa sucinya belum sempurna 15 hari, maka darah tersebut ini tidak dinamakan darah haid, melainkan darah fasad. Fasad itu darah kotor atau darah istihadah. Nah, ini perbedaannya sebetulnya apa? Darah kotor dan darah istihadah. Kalau secara definisi haid, kemudian definisi istihadah itu kan jelas beda. Kalau haid itu keluar ketika wanita dalam keadaan sehat, normal. Nah, sedangkan istihadah itu keluar ketika wanita tidak dalam keadaan sehat. Namun, maksud sehat di sini bukan berarti sakit ya, bukan. Jadi, misalkan ada perempuan mengeluarkan darah, posisinya dia sedang sakit, mengeluarkan darah dan memang dia sudah waktunya mengeluarkan darah haid, yaitu tetap dihukumi haid meskipun badannya lagi sakit. Jadi, yang dimaksud sehat tidak sehat di sini itu pangkal keluarnya darah. Kalau itu hubungannya dengan organ tubuh ya, pokoknya nanti beda pangkal keluar darah haid dengan pangkal tempat keluarnya darah istihadah itu berbeda. Insya Allah kita akan terangkan di lain kesempatan. Nah, intinya seperti itu. Jadi jika ada yang mengeluarkan darah haid ketika masih ada dalam masa sucinya belum sempurna, maka ini dinamakan darah istihadah. Misalkan di sini contoh ada seorang perempuan mengeluarkan darah haid tanggal 1, kemudian berhenti tanggal 5, berarti 5 hari ya, 5 hari haidnya. Nah, udah habis tanggal 5 itu bersih. Pas tanggal 17, 2 hari sama tanggal 18 itu keluar lagi darah. Nah maka darah yang keluar di tanggal 17 dan 18 ini dihukumi darah fasad atau juga bisa dihukumi darah istihadah. Jadi tetap si wanita itu diwajibkan sholat, diwajibkan juga untuk berpuasa. Ini untuk yang kedua, pembahasan kedua tentang darah yang keluar sebelum sempurna masa suci. Kemudian yang ketiga ini tentang bagaimana sebetulnya hukum mengumpulkan rambut-rambut yang rontok atau kuku-kuku yang terpotong dan lain sebagainya ketika seorang perempuan sedang mengalami masa haid. Kalau secara kebiasaan saya sendiri sama, kalau lagi masuk masa haid itu menyisir rambut, nah ini kan pasti ada yang rontok lah.
baik itu rontoknya sedikit ataupun banyak itu suka dikumpulkan. Dan kebanyakan perempuan ya seperti itu, dikumpulkan. Nah, nanti ada yang dikumpulkannya itu di dalam dibungkus koran, ada juga yang dimasukkan ke dalam kresek, ada juga yang dimasukkan ke dalam amplop. Bukan cuma rambut, misalkan motong kuku. Motong kuku waktu haid itu boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, gak masalah. Cuman kan masalahnya ini harus dikumpulkan apa tidak? Nah, ini rata-rata ya dikumpulkan, potongan kukunya itu dikumpulkan dengan rambut yang rontok. Nah, ini sebetulnya hukumnya itu seperti apa? Nah, wajib atau tidak itu. Nah, di sini saya memakai keterangan dari Kitab Nihayatuz Zain. Ya, ada di dalam Kitab Nihayatuz Zain, Shahifah 33. Kemudian ada juga di dalam keterangan Kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj bahwa waman lazimahu ghuslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau damman aw sya'ran aw dhufran hatta yaghtasila lianna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah falau azalahu qabla al-ghusli 'ada 'alaihi al-hadatsul akbaru tabkitan lisyakhsi. Nah, keterangannya demikian. Jadi sebetulnya mengumpulkan rambut yang rontok atau misalkan kuku-kuku yang terpotong dan bagian-bagian anggota tubuh lainnya yang terlepas ketika kita sedang haid itu hukumnya sunnah. Memang di sini keterangannya hukumnya tidak wajib melainkan sunat. Ya, melainkan sunat. Namun kalau dilihat dari redaksinya, di sini kan ada ada redaksi yang mengatakan bahwa nanti di akhirat kelak ya, bagian-bagian tubuh yang pernah terpisah dari badan kita dalam keadaan junub itu akan datang lagi di akhirat itu, datang menemui kita ya dalam keadaan junub. Karena mereka di sini tuh potongan-potongan badan itu, rambut rontok, kuku, nanti pada datang lah ya. Karena mereka itu waktu terpisah dari kita dalam keadaan junub. Nah, di sini keterangannya tabkitan lisyakhsi, menangis di hadapan kita. Nangisnya nelangsa ya, kenapa kok yang lain disucikan, kami kok tidak, malah dibuang, itulah istilahnya. Jadi kalau esensi saya itu ya lebih baik kalau memang ada waktu itu dikumpulkan. Kalau memang kita sedang ada waktu senggang, kemudian kita menyisir rambut, ya itu si rontoknya itu kumpulkan. Terus kita memotong kuku, kalau memang kita waktunya sedang luas, nah ini si kuku-kukunya juga kita kumpulkan. Hanya saja di sini semampu kita ya, maksudnya mengumpulkan bagian badan yang terlepas itu semampu kita, tidak usah terlalu dipaksakan. Misalkan ada rambut satu helai jatuhnya pas di atas lumpur. Wah, gara-gara kita itu terlalu warok itu sampai kita acak-acak lumpurnya, ya gak perlu segitunya. Maksudnya sewajarnya saja ketika menyisir, rambut rontok yang terlihat oleh kita ya kumpulkan. Kalau yang tidak terlihat ya gak apa-apa, gak usah dicari sampai keliling ke rumah, ya gak perlu. Nah, meskipun di sini memang hukumnya itu sebetulnya sunat. Masalahnya ini, saya pernah membaca keterangan di salah satu situs yang entah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya, katanya itu ya, tidak ada dalilnya bagi perempuan yang sedang haid itu mengumpulkan rambut yang rontok atau kuku-kuku yang terpotong. Kata siapa tidak ada dalilnya? Ya ada di sini, keterangannya itu hukumnya sunnah. Nah, bagi para ibu-ibu yang sudah terbiasa mengumpulkan itu bagus sekali dan teruskan. Ya, jangan sampai gara-gara hukumnya sunnah kemudian tidak dilanjutkan. Jangan. Kita kan gak mau ya nanti di akhirat kita itu lagi tegang mau menunggu giliran dihisab, tegang mau menunggu giliran mizan ditimbang, lagi tegang-tegangnya tiba-tiba didatengin sama potongan kuku, didatangin sama rambut rontok pas dulu di dunia, mereka nangis merengek di hadapan kita, yang tadinya tegang tambah tegang lagi kan. Makanya kalau bisa ya dikumpulkan saja, gak bakalan susah lah namanya ngumpulin rambut rontok, ngumpulin
kuku-kuku yang terpotong itu ya tidak sulit lah. Itu untuk permasalahan rambut yang rontok. Dan selain rambut itu juga ya. Selain rambut yang rontok ketika seorang perempuan sedang dalam keadaan junub. Yang terakhir, nah di sini ada permasalahan tentang bagaimana hukumnya seorang wanita itu keramas. Atau di sini mandi, bukan keramas. Mandi ketika darah masih keluar, mandinya ini niat jinabat, niat suci. Karena apa? Karena pengen keramas. Nah, takut si rambutnya itu rontok, makanya udah diniatin aja suci. Nah, ada gak yang demikian? Kalau menurut saya sih banyak kayaknya. Sepengalaman saya dulu waktu di pondok, itu sering melihat di antara teman-teman yang kayak gitu, diniati suci. Nah, hukumnya itu sebetulnya seperti apa? Hukum mandi jinabat di tengah darah haid masih keluar. Nah, di sini hukumnya itu tidak diperbolehkan. Dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 3 ini ada keterangan tidak diperbolehkan seorang perempuan ketika darah haidnya masih keluar kok melakukan mandi jinabat. Nah, sebab apa? Di sini mandi jinabat ini diwajibkan dengan sebab sudah terputusnya darah. Jadi sebabnya itu bukan karena keluarnya darah. Nah, di sini ada keterangannya, amma hukmul mas'alati fa ajma'a al-ulama'u ala wujubil ghusli bisababil haidi wa bisababin nifasi ila an qala Imamul Haramain. Qala al-aktharun yajibu binqita'id dammi wa qala Abu Bakrin al-Ismaili yajibu bi khurujihi wa huwa ghalatun. Li'anna al-ghusla ma'a dawamil haidi ghairu mumkinin wa ma la yumkinu la yajibu ila an qala wa ghuslul haidi la yumkinu sihatuhu ma'a jiryanid dammi. Jadi maksudnya itu mandi jinabat ketika darah haid masih mengalir ini tidak sah. Percuma saja, buat apa itu ya, tidak sah dan tidak bisa membuat kita terhukumi suci walau sesaat itu tidak. Makanya gak usah dibiasakan kayak gitu ya. Kalau memang mau mandi ya mandi biasa. Misalkan mau keramas ya gimana caranya biar rambut rontoknya bisa dikumpulkan gitu ya. Atau kalau misalkan haidnya itu biasanya cuma sebentar ya nunggu aja gak apa-apa kan, bisa lah ya, sabar. Misalkan haidnya cuma 3 hari, kan banyak yang mengeluarkan darah haidnya cuma 3 hari atau cuma 5 hari. Atau secara hitungan ghalibnya itu 6 hari 7 hari. Nah ini menunggu seminggu tahan dulu maksudnya untuk tidak keramas kan insya Allah bisa. Mungkin di sini berat itu bagi orang yang nanti haidnya itu biasanya lama sampai 2 minggu sampai batas maksimal. Nah diakali saja gimana caranya maksudnya, tapi intinya ini tidak sah niat mandi jinabat ketika darah haid itu masih keluar dari seorang perempuan. Nah, demikian poin-poin pembahasan pada video kali ini. Insya Allah untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan pembagian dari ulasan video sebelumnya, yaitu tentang mustahadho fil haid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa difahami, bisa dimengerti, menjadikan keberkahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.